Halo, akhir-akhir ini ada beberapa yang tanya ke saya, Pak, apakah Zellner ada paten? Bagaimana menghadapi produk yang ada patennya? Nah, ini pertanyaannya. Bagi saya pribadi tidak ada masalah, karena saya sudah mengecek sedalam-dalamnya kebenaran tentang ini dan sudah berhadapan dengan banyak orang via tatap muka ataupun telepon. Dan tidak ada yang bisa bantah ketika saya cukup berikan data dan faktanya apa adanya. Jadi ini adalah sharing khusus internal member Magic Life untuk menambah pengetahuan saja. Pertama-tama, Anda harus tahu dulu kenapa dia mengatakan demikian. Karena di Indonesia hanya ada satu perusahaan dan satu produk yang menjual produk mereka bukan dengan edukasi, tapi dengan kalimat sakti yang diulang-ulang ya. Ini dari Jepang. Jepang sudah pasti barang berkualitas. Tidak usah dijelaskan dan tidak usah dipertanyakan. Pasti bagus, berkualitas, udah beli aja. Satu. Kedua, ini ada patennya. Jadi ada jaminan khasiat kesembuhan dan kesehatan. Anda pasti dapat hasil karena sudah ada paten. Tidak usah dipertanyakan, udah beli aja deh. Nah, jadi seolah-olah kalau kita harus setuju, ya Jepang pasti bagus, paten udah pasti dapat khasiat kesembuhan, ya sudahlah ya. Dari sini Anda harus mengerti polanya kenapa mereka tidak ingin menjelaskan dan tidak membuka secara detail tentang produk mereka. Pokoknya ini dijamin bagus, diulang-ulang, beli aja, jangan banyak tanya, dari Jepang paten, dari Jepang paten, dari Jepang paten. Nah, ya. Apa yang dilakukan kebalikannya, apa yang ditutup, mari kita buka-bukaan. Ya, kita buka informasinya. Jadi pertama, Tanda boleh tanya, nomor 1. Boleh lihat atas nama siapa patennya. Karena dijamin di kertas paten tersebut tidak ada nama perusahaannya sama sekali, ya. Jadi saya akan jelaskan ada 3 perusahaan. Ini lagi ilustrasi karena saya lagi di restoran, saya pakai ini. Ini yang punya salmon peptide. Ada beberapa supplier dari Jepang ya. Semua bebas kunjungi Jepang, telepon mereka, saya mau belanja. Ini ada perusahaan yang farmasi, bukan yang tertua, bukan yang terbesar, tapi ada di Jepang ya. Mereka beli dari supplier ini. Kemudian ada perusahaan Indonesia yang ingin menjual produk, jadi dia harus minta dari farmasi ini untuk suatu izin agar dia bisa berjualan multilevel di Indonesia. Ya sudahlah ya, memang jalurnya begini, jalur bisnisnya begini, nggak apa-apa. Jadi dari sini Anda harus paham dulu. Ibaratnya ini tukang jahit, ini yang jualan baju, ini yang jahit baju, ini yang punya kainnya ya. Bahan utamanya dari sini, dia yang mengelola ikannya dan lain-lain. Setelah siap, dikirimlah ke sini. Nah, pabrik tugasnya memproduksi dengan ya tentu kualitas yang baik dan higienis, kita semua tahu ya. Cara produksinya cukup bagus dan lain-lain. Kemudian dicampur dengan berbagai macam komposisi yang memang ada di dalam kotaknya. Setelah itu dikirim ke penjualnya nih ya, bagian marketingnya, untuk bagian Indonesia pemasarannya. Nah, untuk menjual dia kan bilang ini ada patennya, di patennya. Anda buka dulu, cek itu patennya bukan atas nama brand, satu, bukan atas nama dia, dan juga bukan atas nama pabriknya. Nah, jadi artinya apa? Kok bukan atas nama yang jual atau yang produksi tapi digembor-gemborkan? Itu kan milik orang lain. Ya itulah ya. Jadi mereka memakai paten yang bukan milik mereka. Sebetulnya ini sih nggak pernah ya gembor-gemborin paten. Yang gembor-gemborin paten itu ini karena mereka ada kepentingan menjual. Nah, ini paten milik orang lain. Jadi kenapa mereka gemor-gemorin? Ya hanya mereka yang tahu. Pokoknya mungkin ada hubungan sama jualan sama tiket jalan-jalan yang selalu digembar-gemborkan. Jadi nomor 1 kita sudah tentukan, satu, patennya bukan milik mereka ya, tapi milik orang lain. Kedua, kalau Zellner ada patennya nggak ya? Atau patennya ada di mana? Katanya dikasih Nobel. Nah, ini diluruskan dulu. Ya.
Pemenang Nobel dan paten tidak akan diberikan kepada satu brand. Apalagi ini paten kesehatan. Ya kita nggak ikut-ikutan jalur seperti yang tadi. Ya klaim cuman seolah-olah hanya mereka yang punya paten, seluruh dunia nggak ada yang punya. Bukan begitu ya. Jadi ketika para pemenang Nobel yang sudah sangat berjasa pada peradaban kemanusiaan ya, menemukan bahwa bioaktif oligopeptida adalah masa depan kesehatan umat manusia, pemilik Magic Life terinspirasi dan memproduksi bioaktif oligopeptida terbaik yang kemurniannya 100%. Mari kita balik ya, semua bisa lihat di sini. Kemurniannya 100%, tidak dicampur pemanis. Jadi 100% langsung dikasih, dan ini terjadi 10 tahun lebih yang lalu ya ketika mereka menemukannya. Jadi paten yang dimiliki Magic Life itu paten apa sih? Paten produksi. Jadi ini beda ya. Kalau tadi paten apa? Nah, kalau kita paten produksi. Jadi hanya Magic Life yang bisa produksi dengan kualitas yang kita lihat selama ini, yang molekulnya seperti itu, yang halus, yang juga larut ke air dan lain-lain, dan rasanya seperti itu. Kalau perusahaan lain mau produksi peptide sama persis dengan Magic Life, tidak akan bisa dan tidak boleh, itu bisa dituntut. Tapi tentu ya nggak mungkin satu perusahaan bisa monopoli peptide, ya itu nggak wajar. Semua silakan produksi peptide sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, karena kita yang punya patennya si Zellner ini, ketika dibandingkan dengan peptida di luar sana, kok beda ya? Kok beda bentuknya, halusnya, ketika dituang kok Zellner paling banyak, yang lain dituang kok sedikit ya. Padahal gramnya sama, kok yang lain keruh, kok Zellner bening, kok Zellner rasanya alami, kok yang lain rasanya kayak kimia. Nah, itulah ya. Kualitas semua yang di luar sana akan berbeda dengan Zellner karena cara produksinya Zellner sudah dipatenkan. Nah, kalau gitu ini pegang paten apa? Yang dari Jepang ya. Paten yang mereka pegang, ini poin nomor 3, adalah paten regenerasi sel dan paten memperbaiki kulit. Ya sangat umum sih ya kalau Anda bilang ya, kita semua sudah tahu ya, tanpa perlu paten peptida memang secara fakta bisa memperbaiki sel dan memperbaiki kulit tanpa perlu klaim paten-patenan. Tinggal kualitas dan jenisnya seperti apa. Nah, kalau soal ini kita semua juga bisa cek jurnal medis yang ada di Perpustakaan Nasional Kesehatan Amerika. Kalau soy oligopeptide ini sudah pasti memberikan efek regenerasi sel, memperbaiki kulit, dan bahkan jauh lebih banyak lagi penelitian dan jurnal medis tentang berbagai macam kondisi kesehatan. Misalnya cancer, diabetes, HIV, dan lain-lain. Nah itu kan semua tinggal, wah saya penasaran, saya mau baca, ya silakan, kita semua bebas. Jurnal medis itu tidak milik satu orang. Ya, semua bisa baca soy oligopeptide cancer. Nah, penelitiannya semua bisa baca. Jadi ini terbuka untuk umum, tidak klaim-klaiman hanya satu ya yang bisa. Nah, dari sini kita juga perlu ingat ya teman-teman, kita tidak perlu menjatuhkan peptida lain seperti ya mereka. Kita cukup melakukan kebalikannya kalau Anda ketemu kasus seperti ini. Apa itu kebalikannya? Puji peptida mereka. Ya, puji. Bilang, kalau di Magic Life kita mendapatkan training dan buku khusus kalau peptida itu memang baik untuk kesehatan. Dan peptida itu memang bagus baik dari kedelai, dari jagung, dari pare, dari salmon, dan lain-lain. Dan sudah dijelaskan di buku Sumber Kehidupan. Ini bukan buku jualan ya, kita datang nggak jualan, kita informasi, edukasi semua orang menjadi pintar ya. Dan di situ sudah dijelaskan bermacam-macam jenis peptida. Jadi kita sebagai konsumen justru senang sekali dan mendukung brand manapun dan dari negara manapun, asal peptida yang diberikan itu satu, kualitasnya bagus sekali, dan dua, jumlah peptidanya sesuai dengan biaya yang kita keluarkan atau bayar ya. Karena kita mendahulukan kesehatan kita dan kesehatan konsumen dahulu sebelum kita bicara tentang
ya bisnisnya. Ya kadang-kadang nggak peduli kualitas, yang penting bisnis. Ya sorry, Magic Life nggak seperti itu. Jadi kita tidak terobsesi nih harus dari suatu negara tertentu baru kita akuin, ya seolah-olah negara lain nggak bisa produksi dengan kualitas baik. Ya, jadi kalau kita peduli tentang kesehatan, kita harus lebih teliti lagi karena ini tentang kesehatan untuk tubuh kita, keluarga kita, dan orang-orang lain yang akan kita perkenalkan tentang peptida. Nah, setelah Anda bilang peptida salmon juga bagus, peptida ikan terserah, peptida jagung dan lain-lain, Anda cukup tanya, oke deh, produknya berkualitas, saya setuju. Oke deh, ada paten, bagus, saya suka ya. Sekarang Anda harus tanya, ada berapa persen atau berapa miligram jumlah peptidanya per saset dan per box. Oke, nah artinya apa? Kita ngomong tentang satu, mereka nggak bisa buktiin kualitas mereka. Ya udahlah, anggap aja bagus. Kedua, mari kita bicara berapa sih persentase peptida kamu per saset. Nah, kalau Magic Life Zellner itu bioaktif oligopeptida murni tanpa campuran apapun atau campuran pemanis. Semua bisa lihat di belakang kotaknya. Isi 5.000 mg. 5.000. Banyak sekali. Sementara produk lain ya terbuat dari jelai, pemanis alami erythritol, glutathione, salmon peptide. Nah, ini bagus. Sardine peptide. Nah, ini bagus. Vitamin C, bubuk susu tanpa lemak, yogurt, penstabil trikalsium fosfat, pemanis alami stevia, bubuk tomat. Nah, ini kan saya cuma baca dari komposisinya ya. Isi 3.500 mg per saset. Ini bukan ngarang, memang data dan fakta. Pernah nggak mereka jelasin berapa kandungan peptidanya per saset ya? Peptida nih, keajaiban peptida aktif. Saya yakin 99% member atau orang yang konsumen, mereka sendiri nggak tahu berapa miligram kandungan peptidanya. Silakan Anda coba. Karena saya sendiri sudah ketemu banyak sekali orang, bahkan terkadang dokter, tidak dikasih tahu, ya tidak tahu dan tidak dikasih tahu berapa isi kandungan peptida yang luar biasa ini yang ada patennya dari Jepang. Ya tentu kita harus menonjolkan peptida yang Jepangnya, karena nggak mungkin pemanis alami, yogurt, susunya itu dipatenkan, ya nggak mungkin. Jadi yang kita cari itu komposisi yang memberikan efek kesehatan maksimal peptidanya. Kita nggak mencari ya pemanis alami yang dipatenkan, ya itu ngaco. Makanya ini yang nggak pernah dibahas. Jadi kok ditutupin, kok semua membernya dari bawah sampai atas nggak ada yang tahu, ya. Jadi secara fakta dan data, kandungan salmon peptidanya itu hanya 150 mg per saset. Jadi 150 mg per 3.500 mg hanya 4% saja kandungan peptidanya. Nah, apakah 150 mg itu beda jauh dengan 5.000 mg? Ya, 150 mg merek lain dengan 5.000 mg peptida murni ya si Zellner. Artinya, kalau Anda ingin konsumsi peptida, Anda harus konsumsi 33 saset merek lain supaya Anda bisa mendapatkan 5.000 mg peptida. Ya, jumlahnya 33 kali lipat. Satu saset ini sama dengan 33 kali saset lain. Nah, dari situ Anda bisa hitung sendiri yang mana lebih murah. Itulah kenapa banyak yang sudah sadar tentang ini, ya mereka bisa hitung sendiri. Ya, harus kadang-kadang orang nggak mau kasih tahu datanya, cuma bilang itu mahal, tutupin nggak mau hitung ya. Mereka nggak mau dihitung. Tapi kalau saya sebagai konsumen, saya hitung dulu yang mana terbaik untuk saya dan keluarga saya. Kemudian banyak sekali orang ketika mereka bandingkan sendiri, ya coba saya minum yang peptidanya sedikit, coba deh saya coba yang peptidanya banyak. Nah, itu nggak bisa dibohongin. Kualitas dan jumlah peptida nggak bisa dibohongin. Begitu yang jumlahnya banyak diberikan ke dalam tubuh, efeknya dijamin beda, ya dijamin beda. Makanya orang terkadang kok ini nggak ada hasil, apakah ini juga sama? Coba aja dulu. Begitu coba,
langsung kerasa ya. Nah, itu nggak bisa dibohongin karena peptidanya banyak dan murni. Itulah hasil kenapa Magic Life Zellner hasilnya jauh lebih cepat, bisa multifungsi untuk kulit dan mata, kesehatan, dan nyawa orang bisa mendapatkan pengharapan yang jauh lebih baik karena ada suatu sifat dasar yang ditanamkan dari setiap diri kita. Kita semua ingin produk kesehatan yang terbaik untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Jadi, setelah Anda paham tentang ini, Anda juga tahu bagaimana kita bisa berbagi kabar baik tentang peptida murni. Ya, caranya begini, sederhana kita rangkum. Kalau mereka berusaha menutup informasi dan menjual hanya produk mereka yang ada paten, yang asli, yang paling bagus. Nah, ini kan teknik salesman keras ya. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka sulit membuktikan khasiat produk mereka. Sulit, ya. Kamu harus minum dulu, kamu harus beli dulu. Wah, ya. Kalau kita di Magic Life, kita cukup berbagi informasi tentang peptida murni, apa fungsinya, kemudian kita kembalikan ke tangan mereka. Ya, ketika Anda keluar uang untuk kesehatan Anda mau yang 4% peptida atau yang 100%. Nah, kita itu nggak usah maksa-maksa orang. Orang itu bisa berpikir sendiri setelah mereka mendapatkan seluruh informasi, fakta, dan datanya. Ya, kalau khasiat Zellner ya kita semua sudah tahu ya, nggak ada yang bisa kita semua sudah tahu. Karena bagi yang sudah coba minum, bagi yang sudah ditabur matanya, bagi yang sudah dioles kulitnya, ya bisa dibuktikan dengan hitungan menit. Bedanya itu, kita bisa dibuktikan dalam hitungan menit, yang lainnya tidak bisa ya. Nah, kalau Anda sudah mengerti tentang ini versi singkatnya. Kalau mereka tutup komposisi dan jumlah peptida, Anda cukup bahas secara terbuka apa isi komposisi dan jumlah peptidanya. Kalau mereka hanya ingin produk mereka yang terbaik dan harus dibeli, Anda cukup buktikan mana peptida terbaik dan terbanyak, kemudian pilihan ada di tangan masing-masing. Kalau mereka tidak bisa buktikan khasiat atau nggak bisa demo, Anda cukup tuang ke air, oles ke kulit, dan tabur mata sebagai pembuktian bagaimana peptida asli dan berkualitas itu seharusnya. Kemudian sekali lagi, oke, jadi dengan begitu terjawab ya teman-teman bagaimana sekarang kalau ada pertanyaan bagaimana dengan paten. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya.